3 jemaah haji Provinsi Jambi meninggal dunia sebelum Arbusda. Presiden Prabowo Subianto siapkan hewan kurban untuk warga di Kabupaten Batanghari. Bocah korban salah hitan di Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kerinci dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Jamil Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 28 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Eba Aslamia. Dan saya Malika Hijrati Dewi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, pengawali Jambi hari ini, Saudara. Sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Bidah atau Arbusda, ada 3 jemaah haji Provinsi Jambi yang dinyatakan meninggal dunia. 1 di Mekah, sementara 2 lainnya di Madinah. Bus kelima persiapan, masih kolaborasi dengan... Hingga saat ini tercatat ada 3 jemaah haji Provinsi Jambi meninggal dunia di Tanah Suci setelah diberangkatkan dari daerah atau sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji di Armusna. Ketiga jemaah yang meninggal dunia tersebut yaitu atas nama Ahmad Hasan Muhtar yang tergabung dalam kelompok terbang 16 Batam asal Kabupaten Tebo. Kemudian Sofyan Muhammad Kasidah kloter 14 Batam asal Kota Sungai Penuh, serta Yakub bin Abu Bakar kloter 13 Batam asal Kota Jambi. Dari ketiga jemaah ini, 1 dinyatakan meninggal dunia di Mekah, sementara 2 lainnya dinyatakan meninggal dunia di Madinah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Mahbub Daryanto menjelaskan, rata-rata jemaah yang meninggal itu karena penyakit bawaan serta faktor usia. Mahbub yang sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi Jambi menambahkan, asuransi bagi para jemaah yang meninggal dunia tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga yakni ahli waris. Sementara untuk kondisi para haji Provinsi Jambi lainnya yang berada di Tanah Suci, secara umum dalam kondisi baik. Ada 3 orang memang yang sudah meninggal dunia, 1 di Mekah, 2 di Madinah. Dan alhamdulillah sudah kita urus dan kita sudah menemui pihak keluarga untuk mengucapkan bela sungkawa. Insya Allah asuransinya dibayar ya. Kondisi hari ini ya, ini kan soal umur kan Insya Allah Subhanahu Wa Taala kan, kalau mau meninggal itu mau di mana saja kan. Tapi memang Insya Allah ini jamaah kita kan istitoah kesehatannya cukup ketat ya. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi akan terus memantau kondisi para jemaah selama di Tanah Suci melalui para petugas haji yang mendampingi para jemaah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Diduga memiliki riwayat penyakit asma, 1 orang jemaah haji asal Kabupaten Tebo berusia 71 tahun meninggal dunia di Tanah Suci. 1 orang jemaah haji asal Kabupaten Tebo meninggal dunia di Tanah Suci. Jemaah haji tersebut bernama Ahmad Hasan Muhtar yang berusia 71 tahun, warga Air Hangat, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Diduga jemaah haji yang meninggal memiliki riwayat penyakit asma. Namun jemaah tersebut dalam kondisi sehat saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kasih Haji Kemenak Tebo Darmawi mengatakan, sebelum meninggal, almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit, ditemani istrinya. Jemaah yang meninggal tersebut sudah menjalani beberapa rangkaian ibadah haji, sementara pemakaman akan dilakukan di Tanah Suci. Nama Ahmad Hasan Muhtar, berasal dari Air Hangat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Berusia 71 tahun. Meninggal di rumah sakit King Faisal di Mekah. Kemenak juga akan memberikan santunan sebesar 25 juta hingga 27 juta rupiah untuk keluarga jemaah haji yang meninggal dunia. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, jelang Hari Raya Kurban, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mempersiapkan hewan kurban yang nantinya akan dibagikan kepada warga di Kabupaten Batanghari dengan bobot mencapai 818 kg.
Persiapan jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban kini mulai dilakukan seluruh lapisan masyarakat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di Kabupaten Batanghari, terdapat 1 ekor sapi jenis Brahman Cross yang akan dikurbankan bagi warga di Kabupaten Batanghari. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Afrizal mengatakan, bobot sapi milik Presiden ini seberat 818 kg. Sapi tersebut dipilih lantaran telah memenuhi kriteria layak kurban, mulai dari bobot berat maksimal, umur yang cukup hingga kondisi kesehatan fisik pada hewan yang baik. Kalau untuk ya biasanya bisa sapi, masalahnya kerbau kita udah agak langka jumlahnya. Untuk tahun ini? Ya. Untuk tahun ini sedikit Pak, sekitar 20-an. Sekitar 20-an. Ya. Kalau tahun lalu itu sampai berapa sempat? Kalau tahun dulu sekitar 60-70-an. Kalau menurun dari pembeli, kalau di kandang konsumen itu sudah langsung ke peternak langsung. Nantinya hewan kurban milik Presiden Republik Indonesia ini akan diserahkan kepada salah satu pengurus masjid di Desa Pasar Terusan untuk dilakukan pemotongan pada Hari Raya Kurban. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Harga sejumlah bahan pokok jelang Idul Adha relatif stabil. Hanya harga ikan nila, daging ayam potong yang masih terbilang tinggi. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah terpantau masih relatif stabil dan tidak banyak mengalami kenaikan. Harga cabai rawit dan cabai merah misalnya, masing-masing di harga Rp30.000 per kilogram. Sama halnya dengan harga bawang merah yang tidak naik yakni Rp35.000 per kilogram, sedangkan untuk harga bawang putih bertahan Rp40.000 per kilogram. Tingginya harga hanya terjadi pada ikan nila, yakni Rp3 per kilogram yang dipengaruhi dengan ketersediaan pasokan. Kemudian daging ayam potong, pedagang mematok harga Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dan telur ayam di harga Rp55.000 per 1 piring dengan isi 30 butir telur. Sekarang dengan sektor ekonomi ini agak terganggu dikit. Artinya stok aman ya? Iya aman, kalau stok aman. Kalau kita lihat ke depan seperti apa Pak? Kalau ke depannya, kalau untuk harga ayam ini masih standar lah, karena dengan perekonomian sekarang kan. Stabilnya harga bahan pokok pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini disambut baik masyarakat. Salah seorang ibu rumah tangga, Nurbaiti, berharap di tengah kondisi harga sawit yang turun diharapkan harga bahan pokok tetap normal hingga perayaan Hari Raya mendatang. Sekarang ini sawit anjlok, terai pula buahnya dak. Berharap harga-harga sembako kebutuhan sehari-hari itu berharap lebih turun lagi. Sejumlah bahan pokok yang dijual di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi merupakan distribusi dari pasar tradisional Angsoduo Jambi. Dengan ketersediaan yang tercukupi, diprediksi untuk harga bahan pokok akan tetap stabil meski ada lonjakan daya beli masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, Diskrimsus Polda Jambi menangkap 2 pelaku tindak pidana emas ilegal di Kabupaten Merangin. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, jemaah haji dari berbagai penjuru di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi, mulai menunaikan ibadah umroh wajib sebagai bagian dari rangkaian haji di Tanah Suci. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan petugas haji daerah Kota Jambi, Bapak Yan Apriyadi, langsung di Tanah Suci Mekah. Ya, Pak Yan Apriyadi. Halo Bapak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Yan Afriyadi. Ya Pak, langsung saja Pak, bagaimana suasana spiritual yang saat ini dirasakan jemaah saat menjalankan ibadah umroh wajib di Tanah Suci Mekah, Pak? Ya, alhamdulillah saat ini kami membawa
rombongan 7 sampai rombongan 11 BTH 24 yang juga dipimpin oleh Ustaz Amin dari KBI Gubernur Ridwan. Insyaallah kami akan menjalankan umroh sunat karena kami baru tiba di Arab Saudi sekitar pukul 3 subuh waktu Arab Saudi, dan saat ini kami sedang melaksanakan umroh sunat yang dimulai dari tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya, baik Pak, selanjutnya apa saja yang dihadapi baik berupa tantangan maupun hambatan jemaah dalam pelaksanaan umroh wajib pada tahun ini, Pak? Ya, tantangan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana pihak pemerintah Arab Saudi sangat ketat terhadap siapa-siapa saja yang boleh masuk ke haram, baik ke Masjidil Haram maupun ke Kota Mekah, karena semuanya harus mempunyai kartu rusuk. Kartu rusuk itu kayak kartu yang hanya dikhususkan untuk jamaah haji yang resmi. Jadi selain kartu rusuk, semuanya tidak boleh untuk melaksanakan umroh maupun haji. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Yan Apriyadi melaporkan langsung dari Tanah Suci Mekah terkait bagaimana kondisi jemaah haji saat menunaikan umroh wajib pada tahun ini. Terima kasih Pak, selamat sore waktu Mekah dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, selanjutnya informasi bahwasanya bocah laki-laki korban salah hitan hingga alat kelaminnya terpotong di Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, Padang, Sumatera Barat. Korban masih terus-menerus menangis histeris karena menahan rasa sakit dan kesulitan saat buang air kecil. Bocah 10 tahun berinisial BAI terus menangis histeris karena harus menahan rasa sakit pasca alat kelaminnya terpotong saat melakukan kitan menggunakan laser di tempat praktik mandiri perawat pada 19 Oktober 2024 lalu. Bahkan bocah kelas 5 sekolah dasar ini pun kesulitan saat buang air kecil dan harus dibantu ibunya dengan cara disedot menggunakan pipet. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Kesehatan bersama petugas puskesmas langsung mendatangi rumah korban. Setelah dilakukan komunikasi, korban pun langsung dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil, Padang, Sumatera Barat untuk penanganan lebih lanjut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Hermendisal mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan resmi mengenai langkah medis yang telah dan akan dilakukan pihak rumah sakit. Karena sebelumnya korban telah 5 kali mendapatkan tindakan operasi di RSUP M. Jamil, Padang, namun belum menunjukkan tanda kesembuhan. Berkoordinasi dengan Pak Bupati memerintahkan saya untuk datang ke rumah pasien tersebut, dan kami sudah datang ke rumah tersebut dan sudah berkomunikasi dengan keluarganya, istilahnya ya menenangkan dulu keluarganya, dan kami juga Dinas Kesehatan mengambil langkah untuk membawa pasien tersebut ke Rumah Sakit M. Jamil, Padang malam ini juga. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan membantu memfasilitasi dan oknum perawat tersebut juga diminta untuk bertanggung jawab selama proses pengobatan bocah salah hitan ini hingga sembuh. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Yang mengalami kekeringan sejak musim kemarau. Kondisi ini sangat berdampak terhadap minimnya aliran sungai ke persawahan. Beginilah kondisi Sungai Batang Bungkal yang berada di antara Desa Gedang dan Desa Sumur Anyir, Kota Sungai Penuh, yang mulai mengalami kekeringan semenjak terjadinya musim kemarau. Warga setempat mengeluhkan kondisi sungai tersebut karena sangat berdampak terhadap minimnya aliran sungai ke persawahan. Salah seorang warga, Eka Putra, mengatakan, selain kekeringan, kondisi Sungai Batang Bungkal juga sudah mulai dangkal dan warga merasa khawatir. Karena setiap terjadinya musim hujan, pasti berpotensi terjadinya banjir di wilayah Desa Gedang dan Desa Sumur Anyir. Padahal sebelumnya Sungai Batang Bungkal sempat dinormalisasi namun hanya sepanjang 50 meter. Dan kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk membuat aliran sungai kembali normal. Warga sangat berharap adanya perhatian pihak terkait untuk memperhatikan kondisi Sungai Batang Bungkal, karena sungai tersebut merupakan akses satu-satunya aliran air ke persawahan warga. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Ya pemirsa, Diskrimsus Polda Jambi menangkap 2 pelaku tindak pidana emas ilegal di Kabupaten Merangin. Dari keduanya polisi menyita 1,2 kg emas hasil pertambangan emas ilegal. Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi menangkap 2 orang pelaku tindak pidana perdagangan emas ilegal di Jambi. Keduanya yaitu SMR dan AN yang merupakan warga Kabupaten Merangin. Pengungkapan tersebut berawal dari adanya informasi terkait transaksi 1,2 kg emas ilegal. Dari informasi tersebut, polisi langsung bergerak dan menangkap AN di Jalan Sudirman, Kelurahan Pematang Kandis, Bangko, Kabupaten Merangin. Dari tangan AN, polisi mendapati 1,2 kg emas di dalam jok motor. Dari pemeriksaan AN, polisi kembali menangkap SMR yang merupakan pemberi emas ilegal tidak jauh dari lokasi AN diamankan. Dari pemeriksaan SMR, emas hasil peti tersebut dikirim ke seorang berinisial PJL di Sumatera Barat. Yang jelas nilai ini kita hitung-hitung dengan harga 1,7 itu 2 miliar berapa? 2,040 juta. 2 miliar 40 juta. Dari 1,2 kita kalikan 1.200 gram kali 1,7 ya. Ini perkalian kami 1,7. 1.700.000 harga emas ya. Kasus ini masih didalami penyidik Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi. Tersangka SMR dan AN terancam sanksi penjara lantaran melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Keduanya kini ditahan di Rutan Mapolda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, Bea Cukai Jambi musnahkan barang ilegal senilai 1,8 miliar rupiah. Barang-barang tersebut merupakan hasil sitaan bea cukai dan berpotensi menghilangkan penerimaan negara hingga miliaran rupiah. Satu persatu barang ilegal berupa rokok, kasur, sepatu, baju bekas dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan kasur, karpet bekas dan minuman ringan dimusnahkan dengan cara dirusak. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 2,6 juta batang rokok ilegal dan 1.000 liter minuman keras, 250 kasur, 460 koli pakaian bekas, dan sejumlah barang ilegal lainnya. Barang ilegal ini merupakan hasil sitaan selama setahun terakhir dan bernilai 1,8 miliar rupiah. Barang-barang yang ilegal ini berpotensi menghilangkan penerimaan negara senilai 2,1 miliar rupiah. Barang ilegal ini dimusnahkan agar tidak lagi beredar. Untuk melindungi produk-produk dalam negeri lainnya sebagai community protector, pemusnahan diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bahaya peredaran barang ilegal yang kandungannya dianggap berbahaya. Memang ini barang-barang yang sifatnya adalah ilegal gitu ya. Dan satu hal yang Bapak Ibu sekalian harus ketahui, media harus ketahui, masyarakat harus ketahui bahwa kami adalah salah satu tusi kami adalah community protector. Jadi melindungi masyarakat dari barang-barang yang sifatnya memang akan berdampak kepada masyarakat. Contoh kita lihat rokok ilegal. Rokok ilegal pastinya kan kita tidak tahu ya kandungan pastinya itu seperti apa. Kemudian terkait dengan minuman mengandung etil alkohol, kita tidak tahu juga apakah itu asli atau palsu. Barang ilegal yang telah dimusnahkan nantinya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bea Cukai Jambi berkomitmen memberantas peredaran barang-barang ilegal. Masyarakat diminta untuk mewaspadai peredaran barang ilegal. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, Samsat Kabupaten Tebo bersama Satlantas menggelar razia gabungan. Dalam kegiatan tersebut terdapat belasan kendaraan yang tidak taat bayar pajak. Bekerja sama dengan Satlantas Polres Tebo, Samsat Kabupaten Tebo bersama Dinas Perhubungan menggelar razia gabungan pada Selasa sore. Razia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, khususnya terkait kelengkapan surat kendaraan dan pembayaran pajak. Razia yang digelar di 2 lokasi, yakni Kecamatan Tengah Ilir dan Kecamatan Tebo Tengah, menyasar kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6. Kepala UPT Samsat Tebo, Muhammad Ridwan menjelaskan, mengatakan dari hasil razia yang dilakukan di beberapa kecamatan, 12 kendaraan terjaring karena diketahui tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Selain itu, dalam kegiatan razia gabungan, petugas juga memberikan pembinaan serta imbauan kepada pemilik kendaraan
agar segera melunasi kewajiban pajaknya. Nyasar yaitu pertama pajak kendaraan bermotor, perhubungan sendiri di KIR, Jasa Harja itu berhubungan dengan iuran Jasa Harja, dan Gakum di Satlantas Polresta Tebo. Dengan adanya kegiatan razia gabungan ini, ke depan masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan dan kelengkapan lainnya dalam ketertiban aturan lalu lintas. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Ya, diantaranya Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri rapat paripurna HUT ke-79 pemerintah Kota Jambi Pusako Betua. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Kota Jambi merupakan ibu kota bagi Provinsi Jambi, sehingga kolaborasi dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat menghadiri hari jadi Tanah Pilih Pusako Betua ke-625 dan pemerintah Kota Jambi ke-79 tahun. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kota Jambi dalam rangka hari ulang tahun Tanah Pilih Pusako Betua ke-624 dan pemerintah Kota Jambi ke-79 tahun, Rabu pagi. Al-Haris menyebutkan di usia yang tidak muda ini Kota Jambi banyak mengalami kemajuan. Bahkan Kota Jambi merupakan ibu kota bagi Provinsi Jambi, sehingga perlunya kolaborasi untuk kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung semua pembangunan Kota Jambi, salah satunya pembangunan flyover dari Simpang Mayang, pembangunan Jalan Baru Lingkar Selatan, dan flyover Simpang Pal 10 Kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menilai pengendalian inflasi di Kota Jambi juga semakin baik dan terkendali, termasuk penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan serta meningkatkan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Kota Jambi di Pak Menteri, penduduk terbesar Jambi ada di Kota Jambi, Pak. Karena itu tentu dengan dinamika yang penduduknya besar tadi, tentu juga melahirkan banyak angka kemiskinan di perkotaan. Itu pasti. Karena itu Pak Wali Kota pembangunan Kota Jambi ini tidak hanya fisik saja. Kalau jalannya mulus, gedungnya mulus, tapi banyak orang miskinnya. Nah ini juga sejalan semuanya. Jadi kita bangun kotanya, estetikanya bagus, tetapi juga masyarakatnya juga harus tidak lagi miskin. Pada kesempatan ini, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan visi misi serta program kerja yang telah dilakukan. Di antaranya penekanan angka stunting, mengurangi angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan berbagai hal lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kota Jambi merupakan kota besar sebagai ibu kota Provinsi Jambi dan juga sebagai skala pelayanan tingkat nasional, sehingga tema kita pada tahun ini adalah kolaborasi untuk mewujudkan Kota Jambi bahagia. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Farid Al-Fareli berharap bertambahnya usia Kota Jambi ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tetapi juga untuk mempererat satu kesatuan dan kedamaian antar masyarakat Kota Jambi. Bertambahnya usia Kota Jambi dan pemerintah Kota Jambi diharapkan dapat menjadi evaluasi dari semua sisi pembangunan, sehingga dapat memberikan kemajuan Kota Jambi untuk masyarakat. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Tanah Pilih Pusako Betua Kota Jambi telah memasuki usia ke-624 tahun dan pemerintah Kota Jambi memasuki usia ke-79 tahun. Masyarakat berharap ekonomi dan infrastruktur akan semakin baik. Perbaikan ekonomi dan infrastruktur jalan yang semakin baik menjadi harapan penuh bagi masyarakat di hari jadi Tanah Pilih Pusako Betua yang ke-624 dan hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi ke-79 tahun. Hari ulang tahun ini diperingati pada tanggal 28 Mei setiap tahunnya. Salah seorang pedagang
Eli mengatakan harus ada peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik di tengah kemajuan teknologi ini. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan juga harus dilakukan secara masif, sehingga akses masyarakat bisa semakin baik dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Kalau bisa Jambi ini semakin maju, semakin banyak peluang buat orang usaha kayak gitu, terus semakin rame. Ya berharap sih semakin meningkat lah, kayak kami tuh jualan kayak ini, orang-orang semakin meningkat, semakin banyak orang beli, pengunjung lah gitu. Teman-teman diperbaiki dan apa nih teras-teras ini kan sudah rusak-rusak semua. Harusnya kan jangan di luar, di depan, belakang juga harus, di dalamnya harus diperbaiki juga. Warga juga berharap tata kelola Kota Jambi semakin baik sehingga memiliki daya tarik bagi masyarakat luar Provinsi Jambi, serta dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Jambi yang dapat meningkatkan geliat ekonomi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Iya pemirsa, setiap tanggal 28 Mei diperingati sebagai Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betua. Setelah lebih dari 6 abad berdiri, berbagai pencapaian dan tantangan dihadapi. Namun melalui sinergi dan kolaborasi, seluruh pihak dapat bersama-sama membangun negeri. Untuk mengetahui semarak rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Jambi, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Cynthia Permana dan juru kamera M. Al-Adli. Halo Cynthia, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih saudara. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 pemerintahan Kota Jambi dan juga hari jadi ke-624 Tanah Pilih Pusako Betua, berbagai kegiatan dilakukan. Ini juga menjadi banyak harapan yang dilontarkan oleh pemimpin Kota Jambi, yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana Diza, di mana untuk tahun 2025 ini rangkaian kegiatan sudah dimulai dari beberapa waktu lalu, dimulai dari rangkaian upacara, lalu perlombaan tradisional, lalu juga perlombaan pacu perahu, dan nanti juga akan ada festival tumpah ruah yang akan berlangsung selama 5 hari ke depan, serta berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Dan tadi pagi juga sudah dilaksanakan rapat paripurna di DPRD Kota Jambi, di mana rapat paripurna tadi juga dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yakni Bapak Haji Muhammad Yandri Susanto SPT MPD. Selain itu juga masih banyak tamu-tamu lainnya seperti Duta Besar luar biasa yang juga hadir, lalu juga beberapa tamu-tamu internasional yang juga turut hadir dan juga memberikan ucapan untuk doa-doa dan juga harapan terbaik untuk Kota Jambi. Untuk tema di tahun 2025 ini yakni mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan Kota Jambi bahagia, di mana kolaborasi dan sinergi sangat dibutuhkan untuk dapat menjalankan program-program serta visi misi yang telah dijanjikan atau diberikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Ada beberapa fokus yang disampaikan oleh Wali Kota Jambi dalam sambutannya pada rapat paripurna, yakni pada bidang perekonomian untuk peningkatan perekonomian dan juga kesejahteraan, lalu peningkatan pelayanan publik, infrastruktur jalan, transportasi umum, penanganan sampah dan banjir, serta program-program lainnya, di mana pada 97 hari masa kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi telah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kurang lebih 177 kegiatan telah dilakukan untuk mencapai harapan-harapan tersebut. Bahkan tadi setelah rapat paripurna selesai, dilakukan peluncuran bus listrik, di mana ini menjadi transisi untuk transformasi transportasi umum yang ada di Kota Jambi, di mana diharapkan dengan adanya bus listrik ini dapat meningkatkan kepuasan atau keamanan serta kenyamanan masyarakat Kota Jambi, serta juga aman dan ramah lingkungan. Banyak sekali harapan-harapan yang disampaikan, dan seluruh masyarakat Kota Jambi juga menaruh harapan besar untuk 79 tahun berdirinya Kota Jambi serta 624 tahun Tanah Pilih Pusako Betua.
banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih akan dilakukan dalam memeriahkan hari ulang tahun di tahun 2025 ini. Selamat ulang tahun untuk Kota Jambi. Semoga bersama-sama kita dapat bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Kota Jambi bahagia. Demikian dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Cynthia atas laporannya. Dan pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jambi menggelar kuliah umum. Ya saudara, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya saudara, setelah melakukan serah terima jabatan, Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang baru mengikuti prosesi adat naik rumah dinas. Tradisi ini juga sebagai tanda bahwa pesta demokrasi sudah selesai. Setelah dilantik oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada Senin 25 Mei 2025, serah terima jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode 2020-2025 kepada Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode 2025-2030 digelar secara sederhana. Setelah serah terima jabatan dilanjutkan dengan tradisi adat naik rumah dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Bupati Bungo yang baru, Dedi Putra, mengatakan tradisi adat naik rumah dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru merupakan tradisi yang harus diikuti dan dilestarikan dari masa ke masa. Tradisi ini juga sebagai pemersatu dan tanda bahwa demokrasi sudah selesai, kemudian harus berbenah untuk menuju masa depan. Pemerintah dan masyarakat bersatu padu menuju Bungo baru sesuai visi dan misi Bupati yang baru. 100 hari kerjanya Bupati baru akan memprioritaskan masalah yang paling krusial, yakni berantas peti dan menata keuangan pemerintah Kabupaten Bungo yang saat ini masih dalam kondisi defisit dan efisiensi anggaran. Pada proses tradisi adat naik rumah dinas, Bupati Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat diarak dari kantor Bupati menuju rumah dinas Bupati Bungo. Prosesi adat dilanjutkan dengan pembacaan sloko adat serta berbalas pantun yang dilakukan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo. Kalau Sungai Telang prioritas satu saya, prioritas ya. Sungai Telang prioritas. Kemudian perencanaan saya benahi. Perencanaan sekarang nih masalah keuangan yang kita sedang efisiensi ini yang sedang kita benahi juga. Karena kan APBD perubahan bentar lagi juga nih. Itu prioritasnya. Kalau jujur saja sekarang selama ini kan di Bapeda kan dibahas itu. Saya ini keras ngomong. Nah, APBD itu tidak dibahas di Bapeda. Besok kita buka kalau kita presentasi kalau di Bapeda. Bupati Dedi Putra menyatakan akan membangun Kabupaten Bungo dengan tetap menjaga adat istiadat dan budaya lokal. Bu Grandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jambi bekerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar kuliah umum bertema perseroan perorangan solusi dalam memajukan perekonomian masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum dan kewirausahaan di kalangan mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Jambi menyelenggarakan kuliah umum yang menghadirkan narasumber dari kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi. Kuliah umum ini mengangkat tema perseroan perorangan, solusi dalam memajukan perekonomian masyarakat yang dinilai relevan dengan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Hendra Kurniawan, mengatakan, kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang sah dan terjangkau, khususnya perseroan dan perorangan, yang bisa menjadi solusi nyata bagi mahasiswa dalam memulai usaha. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris, mengatakan, kami berharap dengan adanya kuliah umum ini, mahasiswa mampu memahami legalitas dalam membangun usaha, serta pentingnya badan hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hari ini kita mengadakan kegiatan kuliah umum terkait dengan perseroan perorangan, bekerja sama dengan Kanwil Hukum Provinsi Jambi, dan ide tentang perseroan perorangan atau isu tentang perseroan perorangan ini tentunya kami sambut dengan baik
karena ini sangat dibutuhkan informasi tentang perseroan perorangan, karena selama ini mungkin kita mengenal hanya perseroan terbatas, CV dan lain sebagainya. Ternyata perorangan pun bisa membuat badan hukum untuk berusaha. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini yang pertama ya, kita memberi pemahaman kepada adik-adik mahasiswa ya terkait dengan perseroan perorangan ya, sehingga nanti pemahaman itu bisa mereka tahu, dan ini tujuannya kita masyarakat paham, karena dari kanal hukum ini kan hanya terbatas. Makanya kita hari ini melakukan kegiatan kuliah umum ya terkait dengan perseroan perorangan. Melalui kegiatan ini, Universitas Muhammadiyah Jambi membuktikan komitmennya dalam membekali mahasiswa, tidak hanya dari sisi akademis, tetapi juga pemahaman hukum yang aplikatif untuk dunia kerja dan kewirausahaan. Kuliah umum ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara dunia pendidikan dan instansi pemerintah dalam membangun generasi muda yang mandiri dan berdaya saing di bidang ekonomi. Acara ini digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Jambi pada Rabu pagi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk di Desa Karangbrahi melalui musyawarah desa khusus pada 27 Mei 2025. Koperasi ini akan memanfaatkan potensi lokal serta diharapkan berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat secara bergotong royong. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Dengan instruksi ini, kepala negara tersebut menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa. Dalam instruksi Presiden itu, disebutkan bahwa pendanaan pembentukan 80.000 koperasi berasal dari berbagai sumber dana, yakni APBN, APBD, APBDes, serta sumber lain yang sesuai undang-undang. Koperasi Desa Merah Putih bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong. Dengan mengikuti instruksi ini, pemerintah Desa Karangbrahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang dilakukan dalam musyawarah desa khusus di kantor desa pada 27 Mei 2025. Musyawarah desa khusus ini dihadiri Kepala Desa Karangbrahi Samsul Fuad, Kasih PMD Pemerintah Kecamatan Pamenang Barat Mukti Ali, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Merangin Herwansyah, Kabid Koperasi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Merangin Ali Mukhtar, Ketua BPBD Najmiar, dan lainnya. Tidak hanya perangkat desa, masyarakat juga antusias membentuk koperasi ini. Mereka berbondong-bondong memasuki kantor desa, mengikuti arahan dan rapat, hingga membentuk struktur Koperasi Desa Merah Putih, Desa Karangbrahi. Kepala Desa Karangbrahi Samsul Fuad mengatakan, Koperasi Merah Putih di desanya akan memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa, yakni perkebunan kelapa sawit, persawahan, dan objek wisata. Potensi desa yang akan dimanfaatkan yang pertama ya kalau Koperasi Merah Putih, jadi mungkin pertanian, ada juga menggunakan pupuk maupun sawit maupun di sawah ya, dan pun ada juga para wisatanya juga dari sini. Dan masyarakat untuk menyambut Koperasi Merah Putih ini sangat antusias, sehingga masyarakat ini memang menghendaki Koperasi Merah Putih ini berdiri di Desa Karangbrahi. Sekretaris Koperasi Desa Merah Putih Desa Karangbrahi Pansis Purba mengatakan, pihaknya akan mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat. Diharapkan Koperasi Desa Merah Putih tidak seperti koperasi lain yang mandek, karena mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah. Enaknya, banyak dampaknya positif koperasi ini di Indonesia. Cuman pengelolanya tidak nyambung sebahagian dengan anggota. Dikarenakan itu banyak yang mandek selama ini koperasi. Tetapi dengan adanya dukungan pemerintah berkoperasian ini, koperasi di Desa Karangbrahi nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nanti akan kami konsultasikan dengan pihak-pihak yang terkait dari kabupaten. Mungkin itu
Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, sementara ini terdapat 20 anggota dan 3 pengawas Koperasi Desa Merah Putih di Desa Karangbrahi. Para anggota koperasi ini diharapkan serius mengelola koperasi serta berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat. Hingga 27 Mei 2025, sudah terdapat 125 koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di Kabupaten Merangin. Sisanya masih dalam proses pembentukan struktur koperasi. Semua koperasi Desa Merah Putih harus segera mengurus akta notaris sebagai bentuk legalitas, sehingga dapat diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli mendatang, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Walika Hijrati Dewi. Dan saya Sueba Aslamia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan selamat Hari Jadi Tanah Pilih Pesako Betuah yang ke-624 dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Jambi ke-79 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.